Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah wa qulu qawlan sadida wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallah al-mithal ar-rabi' asyara, permisalan contoh ke-14 yang digunakan oleh ahlul bidah atau ahlul kalam untuk menuduh ahlus sunnah sama-sama mentakwil ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah surat Al-Fatah ayat 10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya para sahabat yang membaiat engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka itu membaiat Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jawaban atas syubhat di atas kata Syekh, wal jawab an yuqal, dikatakan hadil ayat tadhammana jumlatain. Ayat ini ada dua bagian. Ya, ayat ini ada dua bagiannya. Al-jumlatul ula, bagian yang pertama, firman Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya yang membaiat, atau sesungguhnya mereka yang membaiat engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya pada hakikatnya mereka juga membaiat Allah. Wa qad akhadha salafu ahlus sunnah bi dhahiriha wa haqiqatiha. As-salaf ahlus sunnah wal jamaah senantiasa konsisten memahami ayat-ayat tentang sifat Allah, hadis tentang sifat Allah sesuai dengan zahirnya dan hakikatnya, yang memang betul-betul pada tempatnya sesuai dengan pemahaman yang benar. Wahya sarihatun fi anna sahabata radhiyallahu anhu kanu yubayyi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Ayat ini terang benderang, sangat jelas menunjukkan bahwasanya para sahabat betul-betul membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini asam bentuk taukid atau takkid. Maka para sahabat itu berjabat tangan dengan Nabi SAW membaiat beliau. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Fatah yang ke-18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman, yaitu para sahabat yang membaiatmu wahai Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon.
Ini penegasan. Betul-betul para sahabat membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah kita, iya dan biyadin. Berjabat tangan langsung. Wala yumkin li ahadin an yafhama min qouli ta'ala innama yubayyi'unallah annahum yubayyi'unallah nafsahu. Adapun kelanjutan ayat tadi, sesungguhnya mereka membaiat Allah. Tidaklah orang yang berakal sehat, orang yang paham bahasa, memahami bahwasanya dohirnya ayat mereka membaiat Allah, itu betul-betul mereka membaiat Allah langsung. Tidak mungkin orang yang akalnya sehat, yang paham bahasa, mereka memahaminya, para sahabat membaiat Allah secara langsung. Wala an yada'iya anna dzalika dhahirul lafzi. Tidak mungkin orang yang berakal sehat, yang memiliki pemahaman yang benar, mengklaim bahwasanya itu dohirnya lafaz atau ayat Al-Quran tersebut. Kenapa demikian? Limunafatihi di awal ayat. Karena bertentangan dengan awal ayat. Ayat awalnya jelas. Innalladina yubayyi'unaka. Innalladina yubayyi'unaka. Sesungguhnya yang membaiatmu. Jelas. Yang dibaiat adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka. Nggak mungkin dalam ayat Al-Quran ada pertentangan. Ini jelas menunjukkan yang betul-betul dibaiat adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal waqi' li munafati li awil ayat. Kenapa kok tidak bisa dipahami yubayyi'un Allah, betul-betul mereka membaiat Allah? Karena yang tadi. Karena bertentangan dengan awal ayat, kemudian wal waqi' bertentangan dengan fakta di lapangan dalam sejarah. Karena dalam sejarah jelas yang dibayar adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastihalati fi haqqillahi ta'ala. Dan itu mustahil. Allah turun ke bumi kemudian dibayar oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang tidak ada dalil tentang hal tersebut. Ini mirip dengan ayat yang berkaitan dengan yang mewafatkan manusia ketika matinya. Ada 3 ayat yang kelihatannya bertentangan, kontradiksi. Yang pertama ayatnya berbunyi, Allahu yatawaffal anfusa. Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Ayat yang kedua mengatakan, Qul yatawaffakum malakul maut. Katakan oleh Nabi Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Ayat yang ketiga berbunyi, tawafathu rusuluna. Yang mewafatkan kami adalah para malaikat-malaikat itu. Maka para ulama menjamakkan 3 ayat tadi dengan mengatakan, yang langsung mematikan, mewafatkan manusia, malakul maut. Karena disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, yang langsung mencabut nyawa manusia, malakul maut. Kemudian malakul maut tersebut menyerahkannya kepada malaikat-malaikat yang lain. Itulah yang dinamakan tawafatu rusuluna. Sedangkan ketika disandarkan, yang mewafatkan adalah Allah, karena Allah sebagai al-amir, yang memerintahkan. Jadi tidak bertentangan antara ketiga subjek tadi. Allah, malakul maut, dan ar-rusul. Di sini juga demikian. Sesungguhnya mereka membaiat engkau Nabi Muhammad. Atau sesungguhnya yang membaiat engkau, sesungguhnya mereka membaiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disandarkannya kepada Allah, itu bukan berarti yang langsung mereka baiat adalah Allah, bukan. Tapi karena Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inna ma ja'alallahu ta'ala mubayyatan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubayyatan lahu li'annahu rasuluhu. Allah menjadikan baiat kepada Rasul itu juga baiat kepada Allah,
Kenapa demikian? Karena beliau adalah utusan Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, malakul maut mencabut nyawa manusia, mewafatkan manusia dengan perintah Allah. Maka tidak masalah ketika disandarkan wafat kematian atau yang mematikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai al-amir. Ya, seperti yang kita pernah contohkan juga, ketika ada yang bertanya, siapa yang membangun misalnya bangunan kelas Al-Kautsar? Ada yang menjawab, oh itu Pak Tukang. Ada pula yang menjawab, oh itu si Fulan mandornya. Ada pula yang mengatakan, oh itu yayasan misalnya. Itu tidak bertentangan. Bisa dikompromikan. Yayasan yang membiayai, yang memerintahkan, Pak Mandor sebagai ketua pelaksana koordinatornya, tukang yang langsung terjun, nyemen dan menata batanya dan sebagainya. Jadi tidak saling bertentangan. Di sini juga demikian. Ketika ada kata-kata innama yubayyi'unallah, dohirnya ayat ini menunjukkan karena Allah yang memerintahkan Rasul. Maka ada kata-kata innama yubayyi'unallah. Ini bukan takwil sebagaimana ahli al-bidah. Karena redaksinya memang demikian maknanya, Allah itu yang memerintah Rasul, maka tidak masalah ada kata-kata innama yubayyi'unallah, meskipun bukan Allah yang langsung dibayat oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sekali lagi takwil ala ahli al-bidah. Ini memang dohir redaksinya seperti itu pemahamannya. Yang dibayat langsung adalah ar-Rasul. Adapun sesungguhnya mereka membayat Allah itu karena Allah yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katakan di sini li'anna rasuluhu wa qad bai'a sahabatu 'ala jihadi fi sabilillah ta'ala. Dan para sahabat Rasul sallallahu telah membaiat Rasul untuk berjihad di jalan Allah. Wa bai'at Rasul 'ala jihad fi sabilihi, atau wa bayat Rasul ala jihad fi sabili man arsalahu mubayatan liman arsalahu li'anna rasuluhu al-muballigh an. Para sahabat ketika membayat Rasul untuk berjihad itu karena jihadnya di jalan Allah dan karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kama anna ta'at Rasul ta'at liman arsalahu, sebagaimana mentaati Rasul itu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti juga dalam hadis man ata'a amiri faqad ata'ani, barang siapa mentaati pemimpin kaum muslimin maka dia telah mentaati Rasul. Artinya kalau kita taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam yang hal tidak bermaksiat kepada Allah, itu juga berarti kita taat kepada Rasul secara tidak langsung. Karena Rasul yang memerintahkan kita mentaati pemimpin kaum muslimin. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim untuk mentaati pemimpinnya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariḍah ma lam ya'mur bil maksiyah. Kami berpendapat mentaati pemimpin kaum muslimin termasuk ketaatan kepada Allah karena Allah yang memerintahkan. Jadi ini bahasa yang sebetulnya sangat terang benderang. Namun sebagaimana kata penyair al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru la takhtafi illa alal umyani. Kebenaran seperti matahari di siang bolong, semua mata bisa melihatnya. Namun matahari kebenaran yang terang benderang tersebut tidak terlihat atau tersembunyi
tidaklah tersembunyi kecuali atas orang-orang yang buta, yaitu buta mata hatinya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nah, wa fi idhafati mubayatihim ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala min tasyrifin nabi sallallahu alaihi. Di antara makna atau hikmah dari dimudhofkannya atau disandarkannya baiat para sahabat kepada Rasul itu kepada Allah sebagai bentuk tasyrifin Nabi sallallahu, pemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti istilah Baitullah, rumah Allah, disandarkannya kepada Allah. Rumah tersebut yaitu masalah masjid sebagai bentuk pemuliaan terhadap masjid Allah yang merupakan tempat termulia di atas muka bumi ini. Itu bentuk at-tasyrif. Wa ta'idi, demikian pula di antara hikmahnya untuk menguatkan baiat tersebut. Wa tauqidi hadhil mubaya' wa idhamiha wa raf'i sya'ni mubayyi'ina ma huwa dhairun la yakhfa ala ahadin. Demikian pula di antara hikmahnya untuk mengangkat derajat para sahabat Rasulullah SAW yang membaiat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi intinya kata-kata atau firman Allah innama yubayyi'unallah dipahami oleh ahli sunnah memang betul itu bukan takwil, namun itulah makna yang zahir. Sesungguhnya mereka membaiat Allah bukan maknanya langsung membaiat Allah, tidak, namun mereka ketika membaiat Rasul itu sama saja secara tidak langsung membaiat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika kita taat kepada Rasul itu juga berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, itu bagian taat kepada Allah dan Rasul. Ya, artinya taat kepada Allah dan Rasul secara tidak langsung dengan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin, karena Allah yang memerintahkan, karena Rasul yang memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum usikum bittaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Al-jumlah tsaniyah, bagian yang kedua dari ayat tadi, Al-Fatah ayat ke-10, wa yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Qaulu ta'ala yadullah fawqa aydihim wa hadhi aydan ala dhahiriha wa haqiqatiha. Ini sesuai dengan zahirnya. Fa inna yadallah ta'ala fawqa aydil mubayyi'in. Zahirnya yang demikian, tangan Allah di atas tangan para sahabat yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna yadahu min sifatihi, karena tangan Allah termasuk sifat Allah, yaitu sifat zatiyah khabariyah. Wa huwa subhanahu fawqahum, dan Allah di atas hamba-hambanya. Ala arsy, di atas arsy-Nya. Fakanat yaduhu fawqa aydihim, maka otomatis tangan Allah ada di atas tangan makhluk-makhluknya. Cuma memang otak ataupun pemikirannya ahlul bidah itu namanya bersama, dekat, di atas, itu nempel, dempet. Itulah kegagalan paham mereka. Ahlussunnah memahami betul di atas. Cuma kata-kata di atas itu tidak harus apa? Nempel, dempet. Kata beliau, wa hadza dhairul lafzi wa haqiqatu. Ini memang dhahirnya lafaz ayat tersebut dan hakikatnya demikian. Kita menetapkan tangan Allah di atas tangan manusia, di atas makhluknya. Wa huwa li tauqidi kauni mubayyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyatan lillah azza wa jalla. Dan kata-kata yadullah fawqa aydihim di antara hikmah maknanya untuk menegaskan, menekankan betul-betul ketika mereka membaiat Rasul itu juga berarti membaiat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memerintahkan, karena Allah yang mengutus Rasulnya. Wala yalzam minha an takuna yadullahi jalla wa ala mubashiratan li aidihim
namun tidak melazimkan tangan Allah itu langsung bersentuhan dengan tangan mereka ketika membaiat Rasul. Yang mereka sentuh adalah tangannya Rasulullah SAW ketika baiat tadi. Cuma karena Allah yang mengutus beliau, maka ini secara tidak langsung membaiat Rasul, itu berarti membaiat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ada di atas hamba-hambanya, tangannya yang merupakan sifat Allah otomatis ada di atas mereka. Yadullah fawqa aydihim. Dan ini sekali lagi bukan takwil sebagaimana yang dituduhkan oleh ahlu al-bidah. Demikianlah salah satu ciri khas ahli bidah, maling teriak maling. Mereka yang mentakwil, mereka yang membuat ajaran baru, namun menuduh Ahlus Sunnah mentakwil, namun menuduh Ahlus Sunnah membuat ajaran baru. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah senjatanya al-muflisin, orang-orang yang bangkrut hujahnya, ngeles hujahnya, cari-cari dalih pembenaran, maling teriak maling tadi. Nah, ala tara annahu yuqal, tidakkah engkau mengetahui atau melihat, memahami kata-kata as-sama fauqana, ketika kita mengatakan langit di atas kita, ma'anna mubayyinatun lana ba'idatun anna, padahal langit sangat jauh dari kita. Tapi tidak salah kalau kita mengatakan langit fauqana. Apakah langit itu nempel di atas kepala kita? Hancur kepala kita. At-ta'iratu fauqana, pesawat di atas kita. Nggak mungkin orang yang waras akalnya memahami pesawat itu nempel di kepala kita. Ini makhluk saja demikian. Al-Khaliq aula. Kalaupun di makhluk tidak bisa maknanya seperti itu, Allah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir. Nah, ini sekali lagi kegagalan paham ahlu al-bidah terhadap ayat Allah tadi, yadullah fawqa aydihim. Fayadullah azza wa jalla fawqa aydil mubayyin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a mubayyanatihi ta'ala li khalqi wa alwi alaihim. Tangan Allah ada di atas tangan para sahabat yang membaiat Rasulullah SAW. Meskipun Allah jauh dari kita dan tinggi di atas semua makhluknya. Wala yumkin li ahadin an yafhama annal murada bi qawli yadullah fawqa aydihim ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin bagi seorang pun memahami maksud dari kata-kata tangan Allah itu tangan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Yadullah jelas penetapan sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala an yada'i anna dzalika ghairul lafzi. Dan tidak mungkin orang yang berakal sehat memahami yadullah itu artinya tangan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Li'anna Allah Ta'ala adhafal yad ila nafsihi. Karena Allah yang mengidhafahkan tangan itu kepada dirinya. Wa wasafa bi anna fawqa aydihim, dan Allah mensifati tangan Allah di atas tangan mereka. Sedangkan tangan Nabi tidak di atas mereka, namun sejajar dengan para sahabat ketika berjabat tangan. Wa yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mubayyati sahabat lam takun fawqa aydihim. Namanya jabat tangan kan sejajar. Nggak mungkin dikatakan tangan Nabi di atas tangan mereka. Balkana ya besutuha ilaih, bahkan namanya berjabat tangan membaiat sejajar, Rasul bentangkan fayumsik bi aidihim. Kemudian Rasul apa? Menggenggam tangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi redaksinya jelas, kata-kata yadullah ya tangan Allah, sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Cuma itulah ahli bidah, mereka ingin mentakwil-takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fayumsik bi aidihim kal musafih lahum, seperti orang yang berjabat tangan dengan mereka. Fayaduhu ma aidih, tangan Rasul bersama tangan para sahabat sejajar. La fawqahum, bukan di atas tangan mereka. Namun yang di atas tangan mereka
adalah iyadullah, tangan Allah Subhanahu. Insyaallah jelas bantahan terhadap syubhat yang ke-14 ini. Baik, kita lanjutkan al-misal al-khamis asyar wal akhir. Nah, syubhat yang ke-15 yaitu hadis qudsi, qaulu ta'ala fil hadisil qudsi, ya ibna adam maritu falam ta'udni. Wahai manusia, aku sakit namun engkau tidak menjenguk. Ini potongan hadis yang panjang, yang intinya di situ Allah menisbatkan al-marad kepadanya. Ya. Ahlul bidah memahami dohirnya ini adalah sifat Allah, tapi ditakwil oleh as-salaf, ahlus sunnah atau as-salafiyun. Berarti as-salafiyun juga mentakwil. Kata as-salaf, yang dimaksud dengan sakit di situ bukan Allah namun hamba. Wah, berarti antum mentakwil. Kata al-bidah demikian. Insya Allah paham ya syubhatnya. Dan ini contoh yang terakhir, kalau istilah Al-Quran, khitamu misk. Insya Allah di akhir itu ada kaidah yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk membantah alil bidah, dan ini kaidah dalam membantah syubhat-syubhat mereka tentang takwil seperti ini. Kita baca dulu hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, bab fadli iyadatil marid, dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab. Di situ ada nomor 43 halaman sekian tertib, susunan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini sekedar faedah saja. Dalam cetakan-cetakan kitab itu terkadang nomor-nomor hadis berbeda. Makanya disebutkan di sini ini sesuai dengan susunan penyusun yang bernama Muhammad Fuad Abdul Baqi. Makanya lebay kalau ada ustadz yang hafalan terjemahan hadis pakai nomor-nomor, karena kadang beda-beda nomor-nomor tersebut, entah yang terjemahannya atau yang bahasa Arabnya, kecuali kalau memang cetakan itu cetakan yang seperti tadi dengan susunan Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi. Nah, hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat, ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Qal, Allah menjelaskan. Apa yang dimaksud dengan maritu falam ta'udni? Ini nanti insya Allah lebih dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, kaidah dalam memahami nusus. Selama tidak ada yang memalingkan dari dohirnya, maka itulah maknanya. Seperti ketika Allah mengatakan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Itu sudah dohirnya dan tidak ada yang memalingkan dari dohirnya. Maka itulah sifat Allah. Beda dengan kata-kata maritu, aku sakit. Tapi Allah menjelaskan apa yang maksud dengan maritu tadi. Dalam hadis ini lanjutannya, amma alimta anna abdi fulanan maridah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan dia sakit, namun engkau tidak menjenguk. Ini makna maritu, ya ibnu Adam maritu, aku sakit. Maksudnya hambaku yang sakit. Ini bukan takwil yang dikarang-karang oleh Ahlus Sunnah, oleh as-salaf. Tapi ini tafsir langsung dari hadis tersebut, dari firman Allah tersebut, hadis qudsi. Ya. Jadi ini sudah jelas sebetulnya. Yang mentafsirkan, mentakwilkannya bukan kita, namun langsung hadis tersebut. Namun ketika Ahlul Bidah mengatakan arti tangan Allah yadullah itu kudrat, dari mana kudrat tersebut? Ini min jaibihim, dari kantong mereka sendiri. Demikian pula
Kata Allah dalam diskusi ini, amma alimta annaka law utahu lawajatani indahu. Tidakkah engkau tahu, seandainya engkau menjenguknya, engkau akan mendapati diriku ada di sisinya. Ya ibna Adam, amtuka, wahai anak Adam, wahai manusia, aku meminta makan kepadamu. Falam tut'imni, namun engkau tidak memberikan makan kepadaku. Ya, seolah-olah, wah, Allah meminta butuh dan seterusnya. Kalau kita katakan, maksudnya itu ada orang miskin, fakir, minta makanan. Ahlul bid'ah mengatakan, berarti antum mentakwil. Kita katakan ini bukan mentakwil, ini dohirnya hadis qudsi ini. Allah yang mentafsirkan langsung. Apa arti amtuka? Kita baca lagi. Falam tut'imni. Qal, ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Rabbul alam, ya Rabbku, bagaimana aku memberi makan kepadamu sedangkan Allah adalah engkau adalah Rabbul alamin. Allah mentafsirkan langsung. Apa arti amtuka? Qala amma alimta annau amaka abdi fulan. Maksud aku minta makan kepadamu maksudnya adalah, tidakkah engkau tahu hambaku si fulan meminta makan kepadamu? Falam tut'im, namun engkau tidak memberi makan kepadanya. Ini tafsir langsung. Ini bukan Ahlus Sunnah yang mengarang. Ahlus Sunnah cukup ya dulu nama as-sunnah itu dar. Mereka berputar bersama dalil, bersama sunnah kemana dalil itu berputar. Ini ada dohirnya maritu, namun Allah tafsirkan, itulah dohirnya. Tafsirnya itu yang dohirnya yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan takwil sebagaimana ahli al-bidah. Kemudian kata Allah, ya ibna Adam, istasqaituka falam tasqini, wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, namun engkau tidak memberikan minum kepadaku. Hamba itu berkata, ya Rabbi, kaifa usqika wa anta rabbul alamin. Ya Rabbku, bagaimana aku memberi minum kepadamu sedangkan engkau adalah Rabbul alamin. Allah tafsirkan, apa arti Allah minta minum tadi? Istasqaka abdi fulan. Yang minta minum itu hambaku si fulan. Falam tasqi, namun engkau tidak memberikan minum kepadanya. Hama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Kalau engkau memberikan minum kepadanya, engkau mendapatiku ada di sisinya. Ini sekali lagi, atau engkau mendapatkan itu di sisiku. Wal jawab, kata Syekh Anas salaf akhadhu bihadal hadith walam yasrifu an dhahiri bitahrifin yatakhabbatuna fi biahwaihim. Para salafus saleh sekali lagi konsisten, istiqamah. Mereka memahami ayat-ayat hadis tentang sifat sesuai dengan dohirnya, tidak pernah memalingkan dari dohirnya dengan tahrif, menyelewengkan dari yang sebenarnya. Sebagaimana alil bidah yatakhabbatun, sesuai dengan selera mereka, mereka mentakwilkan, mentafsirkan. Wa inna ma fassaru bima fassarahu bi al-mutakallimin. Para salaf mentafsirkan kata-kata maritu, amtuka, istasqaituka, itu mentafsirkannya sesuai dengan penafsiran, penjelasan dari Allah sendiri dalam hadits qudsi ini. Itulah asal. Sekali lagi, Ahlus Sunnah yaduruna ma'a an-nusus haitsu darat. Faqaulu ta'ala, firman Allah tadi, maritu, aku sakit, aku minta makan, aku minta minum, bayyanahu Allah ta'ala binafsihi. Allah jelaskan langsung dengan firman-Nya, amma alim ta'anna abdi fulanan maridho, tidakkah engkau tahu ada si fulan hambaku yang sakit, aku minta makan, artinya ada hambaku yang minta makan kepadamu. Arti aku minta minum, artinya hambaku fulan minta minum kepadamu. Allah yang mentafsirkan sendiri. Wa huwa sarih fi anna al-murad bihi maradu abdin min ibadillah. Maksud yang sakit di situ adalah hamba Allah. Dan juga yang minta makan adalah hamba Allah. Dan yang minta minum adalah hamba Allah. Allah yang mentafsirkan sendiri. Fa'ida waladi fasara bidarik huwa Allah al-mutakallim bih. Yang mentafsirkan adalah Allah sendiri. Wa huwa a'lam bimuradihi. Dan Allah yang paling tahu tentang maksud. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Amantu billah
wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'an Rasulillah. Dan aku beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ala muradi Rasulillah. Sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini kita tidak memahaminya kecuali dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri Ahlussunnah wal Jamaah, tidak gagal paham. Faida fasanal marad al-mudhafa ila Allah wal istit'am al-mudhaf ilaihi wal isqa' al-mudhaf ilaihi bi maradil abdi wa istit'ama wa istisqa'ahu lam yakun fi dzalika sarfun lil kalam an dhahir. Ketika kita Ahlussunnah mentafsirkan yang sakit itu adalah hamba, yang minta makan, minta minum adalah hamba, itu bukan memalingkan hadis tadi dari zahirnya. Li'anna dzalik tafsirul mutakallim bih. Karena kita hanya memahaminya sesuai dengan yang dikehendaki ditafsirkan oleh Allah sendiri. Fahuwa kama law takallama bihadzal ma'na ibtida'an. Sebagaimana kalau seandainya Allah langsung mengatakan, hambaku minta tolong, minta makan kepadamu, hambaku yang sakit dan seterusnya. Jadi ini pemahaman as-salaf al-sunnah tentang hadis ini sesuai dengan dohirnya, tidak mentakwil sama sekali seperti yang dituduhkan oleh ahli al-bidah. Ini yang ana isyaratkan tadi, ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita katakan tadi khitamu misk. Penutupnya ini luar biasa berharganya untuk membantah ahli bidah yang mentakwil ayat-ayat sifat atau hadis sifat lewat hadis tadi. Hadis ya ibnu Adam maritu. Ini tolong dipahami dengan baik dan benar. Ya, sekali lagi ingat-ingat kaidah ini. Kata beliau, wa hadzal haditsu min akbaril hujjaji damigha li ahli ta'wil. Hadis ini, hadis riwayat Muslim ini merupakan bantahan yang paling kuat ya, atas ahli at-ta'wil. Artinya senjata pamungkas ahli sunnah. Ya, senjata yang ya betul-betul bisa melululantahkan ahli at-ta'wil alladzina yuharrifuna nusus sifat an dhahiriha, yang mereka mentakwil, memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya bila dalil, tanpa dasar min kitabillah, baik dari Al-Qur'an wala min sunnati Rasul sallallahu atau dari sunnah Rasul sallallahu. Wa inna ma yuharifuna bi syubhatin batil. Mereka mentahrif sesuai dengan syubhat yang batil. Hum fiha mutanaqidun. Mereka pun kontradiksi, muttaribun. Goncang. Seperti yang kita contohkan ketika mereka mentakwil tangan dengan al-qudrah. Ketika kita tanya, kenapa kalian mentakwil tangan dengan qudrah? Alasan mereka kalau menetapkan tangan nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita jawab, al-qudrah ya, itu juga ada pada makhluk. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk dalam masalah sifat al-qudrah. Mereka akan menjawab, beda qudratullah dengan qudrah makhluk. Nah, kita balikkan lagi, demikian pula tangan Allah nggak sama dengan tangan makhluk. Itu mereka muttaribun. Memang itu salah satu ciri kebatilan, ada kontradiksi. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Barang siapa yang atau jika Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Itu juga sebagai istilahnya ilmu dalam membantah juga. Ilmu dalam membantah yaitu mengembalikan ucapan mereka kepada mereka sendiri. Seperti kalau ada orang yang teriak-teriak, bantah itu harus lemah lembut meskipun terhadap ahli bidah, harus apa sopan bahasanya. Kita cari ucapannya yang sudah jelas, sampai ngomong setolol itu, ngomong gendeng dan sebagainya. Ini ucapan-ucapan kasar. Orang lain disuruh apa lemah lembut, dia kasarnya naudzubillah min dzalik. Kita balikkan kepada orang
Ini metode Ahlussunnah membantah orang-orang yang dol wa adal, sesat dan menyesatkan. Karena di situ ada kontradiksi. Ya, menyuruh orang lemah lembut, dia sendiri ucapannya kasarnya naudzubillah, akhlaknya naudzubillah min dzalik. Kalau sudah begitu sudah, ya pasti akan ya cep istilahnya begitu. Meskipun ya cari alasan-alasan yang lain. Namun itu sekali lagi salah satu pelajaran berharga kalau kita baca bantahan-bantahan ulama mengembalikan ucapan al-mardud kepada dia sendiri. Di sini juga demikian kata Syekh, "Idlau kana al-murad khilafa dhahiriha kama yaqulun la bayyanahu Allah taala wa rasuluhu." Kata Syekh, seandainya makna nas ayat atau hadis tentang sifat itu tidak sesuai dengan dohir, pasti akan Allah dan Rasul terangkan, jelaskan. Seperti dalam hadis ini. Kata-kata, ya ibna Adam marid, wahai anak Adam, aku sakit. Allah tidak menghendaki di dalam kata-kata aku sakit sesuai dengan dohir kata-kata itu. Buktinya apa? Buktinya Allah jelaskan. Beda dengan kata-kata Allah ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Istawa alal arsi, Allah istiwa di atas ars. Tidak ada ya keterangan dari Allah dan Rasul yang memalingkan sifat ghadab Allah murka, sifat wajah, sifat tangan, tidak ada. Beda dengan hadis ini. Hadis ini Allah nggak menghendaki dohir kata-kata aku sakit. Namun makna sakit itu hambaku yang sakit. Itu kaidah sekali lagi, itu tolong dipahami dengan baik dan benar, senjata pamungkas Ahlussunnah. Kalau seandainya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu tidak sesuai dengan dohirnya, pasti Allah terangkan. Ya, entah bersambung atau dengan korina yang lainnya. Seperti dalam hadis ini. Tapi ketika tidak ada yang memalingkannya, itulah dohirnya. Tangan Allah ya tangan Allah. Wajah Allah ya wajah Allah. Allah murka, yaitu maknanya murka. Jangan dipaling-palingkan kepada makna yang lain. Ini sekali lagi kaidah ya yang luar biasa. Khitamumis kata beliau. Idlau kana al-murad khilafa dhahiriyah. Seandainya ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat itu tidak sesuai dengan dohirnya, pasti Allah jelaskan, pasti Rasul jelaskan. Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thulutsu al-lailil al-akhir. Allah, Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Itulah dohirnya. Kenapa demikian? Karena nggak ada yang memalingkannya. Rasul nggak menjelaskan yang turun adalah rahmatnya. Rasul nggak menjelaskan yang turun adalah perintahnya ataupun malaikatnya. Yanzilu rabbuna. Itu yang dipahami oleh para sahabat juga, para tabi'in dan seterusnya. Seandainya yang turun itu adalah malaikat Allah, perintah Allah, pasti akan ada penjelasan lanjut dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis ini. Paham Tom? Ya, ini sekali lagi senjata pamungkas lah istilahnya. Ini sekali lagi harus betul-betul dikuasai, dipahami. Ini kayak ringkasan dari semua bantahan-bantahan kemarin. Mulai dari syubhat yang pertama sampai yang ke-15 ini. Ini penutupnya, ini kesimpulannya. Kalau seandainya ada yang memalingkan dari dohirnya, pasti akan dijelaskan. Maka ketika tidak ada yang memalingkan dari yang dohir itu, itulah yang harus dipahami. Istiwa ya istiwa, wajah ya wajah. Nah, kata beliau, walau kana dohiruha mumtani'an 'ala Allah kama zamu la bayyanahu Allah wa rasul. Seandainya ada nas, ayat atau hadis tentang sifat, itu bukan dohirnya yang dipahami, maka pasti akan dijelaskan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kama fi hadal hadis, seperti dalam hadis ini. Allah nggak menghendaki kata-kata aku sakit, aku minta makan, minta minum sesuai dengan dohirnya. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan Allah sendiri dalam redaksi hadis ini sendiri. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya duruna ma'ad dalil haitsu darat atau ma'as sunnah haitsu darat.
Walau kana dhairuha alaik billah mumtani'an 'ala Allah la kana fil kitab wa sunnah min wasfillahi ta'ala bima yamtani alaih ma la yuhsa illa bi kulfa wa hada min akbari al-muhal. Seandainya zahir nas-nas tersebut yang sebetulnya layak bagi Allah itu tercegah dari Allah, maka sungguh banyak sekali yang perlu ditakwil-takwilkan. Berapa istilahnya sifat Allah yang harus ditakwil-takwilkan, murka Allah, ridho Allah, cinta Allah, dan seterusnya. Ini sekali lagi, batin. Sekali lagi, seandainya dohirnya nas, ayat atau hadis tentang sifat Allah itu bukan yang dimaksudkan oleh Allah, pasti akan ada penjelasan langsung dari Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak mungkin Allah dan Rasul menyembunyikan kebenaran, dan nggak mungkin dohirnya nas itu kufur atau mengantarkan kepada kekufuran. Nah, kemudian kata Syekh, wal naktafi bihadal qadar. Ya, cukup 15 syubhat dan jawabannya ini. Minal amsila litakuna nibrosan li ghairiha. Sebagai permisalan saja untuk kita bisa membantah kalau ada syubhat-syubhat yang lain. Syubhat al-bidah banyak, mereka pintar bersilat lidah. Minta cari-cari apa? Dalil dan dalil pembenaran kesesatan mereka. Cuma 15 contoh dan jawabannya ini insya Allah cukup untuk bekal kita membantah contoh-contoh yang lainnya. Wa illa fal qaidatu inda ahlussunnah wal jamaah ma'rufatun. Meskipun kaidah ahlussunnah dalam masalah ini sangat terang benderang, sangat jelas sekali, yaitu kaidah ijra'u ayati sifat wa ahadithiha ala dhahiriha. Memahami ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Dan ini sudah kita sampaikan, ini kesimpulan dari ungkapan-ungkapan para ulama. Seperti ucapan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa sudah dimaklumi. Secara bahasa artinya ala wartafa, tinggi. Dan ungkapan ulama seperti Makhul, Imam Az-Zuhri dari kalangan tabi'in, Amir ruha kama ja'at, pahamilah ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan maja'at, dohirnya. Itu ungkapan yang sama maknanya, al-istiwa'u ma'lum. Atau kata ulama yang lain, tafsiruhu qira'atuhu. Mentafsirkan ayat-ayat hadis-hadis sifat itu cukup membacanya. Dalam artian langsung nampak apa artinya. Nggak usah pakai susah-susah ditakwil-takwilkan. Tafsiruhu qira'atuhu. Ini harus antum pahami. Kalau antum lewat ungkapan-ungkapan ulama yang berbeda-beda seperti tadi, namun maknanya sama. Ijra'uha ala dhahiriha. Tafsiruhu qira'atuhu, amiruha kama ja'at bila kaifin al-istiwa'u ma'lum, itu satu makna. Yaitu ini kesimpulannya. Ijra'uha ala dhahiriha. Memahami ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif, diselewengkan maknanya. Kalau ada ungkapan ulama bila tafsirin, pahami ayat-ayat itu, misalnya amiruha kamajat bila tafsir, pahami ayat-ayat itu sesuai dengan dohirnya tanpa ditafsirkan. Ahlul bidah memahami bila tafsir, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini batin. Kata-kata bila tafsir maksudnya tanpa ditafsirkan ala tafsirnya kelompok Jahmiyah. Istiwa ditafsirkan istilah, menguasai. Jadi harus antum betul-betul pahami ungkapan-ungkapan salaf. Dan ini memang butuh banyak kembali kepada syarah-syarah kitab-kitab akidah para ulama as-salaf. Karena sekali lagi ahlul bidah banyak gagal paham tentang hal seperti ini. Tanpa tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamsil. Ini kaidah baku al-sunnah dalam memahami tauhid asma wa sifat, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan, tanpa mentakwilkan atau mentahrif, menyelewengkan maknanya, dan tanpa diingkari. Ya, ini kaidah yang sangat masyhur, wa qad kalam ala hadza mustafa fi qawaid nusus sifat. Ya, bisa diulang lagi kaidah-kaidah dalam masalah nas-nas tentang sifat
walhamdulillahirabbil alamin. Jadi secara umum sudah kita selesaikan kitab Al-Qawaidu Al-Musla fi Sifatillah wa Asmaul Husna. Semoga kita bisa memahami dengan baik dan benar dan bisa betul-betul menanamkannya dalam hati kita, karena akidah bukan sekedar selesai dibaca hilang begitu saja, tidak. Akidah bukan di ujung bibir saja, namun di lubuk hati yang terdalam. Agar kita kokoh, konsisten apapun yang terjadi, tidak mencela-mencela, apalagi sampai menyimpang, naudzubillah min dzalik. Dan perlu dikaji lagi, jangan sampai selesai kajian seperti ini, ma'assalamah, kemudian bukunya istilahnya dimasukkan ke museum, naudzubillah min dzalik. Perlu dimurojaah lagi, perlu dimurojaah lagi. Mungkin satu saat perlu diulang lagi. Ini masalah akidah sampai mati, bukan sekedar kurikulum. Selesai kelas 3, selesai semuanya, tidak. Terus diulang-ulang dan terus dikaji agar betul-betul tertanam, menancap dalam diri kita, bisa kita bawa sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, tinggal al-khatimah. Ini penutup yang sudah lewat tadi, ini kaidah-kaidahnya dan batas syubhat. Tinggal khatimah, penutup. Nah, setelah dibantah istilahnya habis-habisan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syubhat-syubhat mereka, namanya ahlul kalam, mereka ini pintar bersilat lidah. Sudah kehabisan bahan untuk menjawab bantahan ahlus sunnah, mereka pintar bersilat lidah. Ini juga antum bisa istilahnya ambil faedah pelajaran dalam masalah ar-rudud, bantah-membantah. Ada tipe-tipe lawan yang dibantah itu ketika sudah tadi muflisun, bangkrut, tidak punya modal untuk menjawab, mereka pintar ngeles. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, bantahannya itu selalu apa? Ilmiah. Al-hujjah bil hujjah istilahnya. Al-sunnah terkenal dengan kekuatan hujjahnya, dalilnya. Ketika al-bidah atau yang semisal dengan mereka sudah bangkrut hujjahnya, mereka ngeles, cari istilahnya yang memalingkan pembahasan dengan tetap untuk melegalkan kesesatan penyimpangan mereka. Kalau tadi mereka hujahnya itu dalil-dalil ayat, hadis dan sebagainya. Setelah sudah terbantah semuanya, mereka pindah kepada yang lainnya. Yaitu apa? Idza qala qail. Ada fan pendukung. Mereka mengatakan qad arafna butlana madhhabi ahli ta'wil fi babis sifat. Mungkin ini fannya mereka. Kita ketahui kebatilan mazhab ahli ta'wil tentang masalah sifat. Wa minal ma'lum, akan tetap ada tapinya kata mereka. Annal asy'ariyah min ahli ta'wil li aktsari sifat fa kaifa yakunu madhhabun batilan wa qad qila innahum yumathiluna al-yawm 95% bil mi'ah minal muslimin. Kalian kok menuduh Asy'ariyah itu sesat, padahal banyak pengikut pendukung mereka di atas muka bumi ini. Bahkan kata mereka pengikut Asy'ariyah itu 95% dari kaum muslimin. Masya Allah, 95%. Ini masih untung nggak ngomong 99,9%. Namun nanggung sebetulnya. 99,9%. Kemudian juga mereka mengatakan wa kaifa yakunu batilan wa qudwatu fi dzalika Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa kok dikatakan batil? Padahal tokoh, pemimpin, pelopor mereka adalah ulama ternama Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini sama dengan kapan lalu kita membantah ada satu dai yang mencela-mencela itu memposting kritikan pihak-pihak tertentu terhadap pemimpin kaum muslimin. Ketika kita bantah dengan hadis, jawabannya
Masa ulama salah. Naudzubillah min dzalik. Hadis dilawan dengan ucapan ulama ataupun pihak-pihak yang dikatakan ulama. Ini sekali lagi hujahnya ahli al-bidah. Al-sunnah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Kemudian dalih mereka lagi, wa kaifa yakunu batilan wa fihim fulan wa fulan minal ulama al-ma'rufin bin nasiha lillah wa li kitabi wa li rasul wa li aimatin muslimin wa amat. Syubhat mereka lagi, bagaimana dikatakan Asy'ariyah itu mazhab yang batil, aliran sesat. Padahal banyak ulama-ulama kaum muslimin juga ikut ajaran Asy'ariyah. Kalau kita contohkan seperti Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, mereka contoh-contohkan, besar-besarkan. Ini 3 syubhat mereka. Kata Syekh, kulna al-jawab anisol awal. Jawab lagi, al-sunnah nggak pernah kalah dalam masalah hujjah. Ya. Meskipun kita yakini ahlul bidah, mereka pintar bersilat lidah. Dan mereka juga ahlu rekayasa. Kalau sudah kalah hujjah, biasanya punya makar licik. Seperti kata Syekh Al-Walid ketika dalam syarah usul sunnah, di antara kelicikan mereka kalau sudah bangkrut hujah mereka cari orang-orang yang punya kekuasaan. Ini permainan licik dan licin mereka. Untuk apa? Menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini lebih kejam daripada serigala. Lebih kejam daripada raja hutan. Mereka punya berbagai macam trik-trik yang licik. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Seperti yang pernah kita contohkan, ada satu ulama yang termasuk salah satu mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i yang masih tegar di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlul bidah ketika tidak bisa mengalahkan hujahnya pakai rekayasa, yaitu membuat kedustaan. Yaitu ditaruh boneka atau patung kecil di bawah sajadah sang ulama tersebut, ulama Ahlussunnah tersebut. Kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib, penguasa pada waktu itu. Lihat si fulan, dia ini penyembah berhala. Dengan bukti apa? Ada patung di sajadahnya. Padahal mereka yang meletakkan sendiri patung tersebut. Itu kelicikan ahli bidah. Atau orang-orang yang mirip dengan mereka, maka hati-hati. Mereka punya banyak makar-makar licik. Ketika kalah hujah itu, cari-cari apa? Jalan untuk menjatuhkan lawannya. Sekali lagi, harus betul-betul diwaspadai. Dan wakil sudah membuktikan akan hal tersebut. Bukan hanya di luar sana, baik yang di luar maupun yang di dalam juga demikian. Kalau sudah bangkrut hujahnya, itu cari yang punya kekuasaan, dilobi, dibisikin untuk apa? Menjatuhkan lawannya. Naudzubillah min dzalik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairu al-makirin. Nah, kemudian kata beliau jawabannya, annana la nusallim antakuna nisbatu al-asy'ariyah bihadzal qadar atau bihadzal qadari binisbah li sa'iri firaqil muslimin. Al-sunnah enggak gangging saja terhadap syubhat-syubhat ataupun jawaban dari ahli al-bidah. Kata Syekh, kita enggak terima, kita enggak percaya kalau dikatakan prosentase pengikut Asy'ariyah itu di atas muka bumi ini 95%. Dari semua kelompok-kelompok kaum muslimin yang ada. Fa inna hadhi da'wa tahtaj ila isbatin an tariqil ihsa ad-daqiq. Kalau Anda mengatakan 90% itu kaum muslimin pengikut Asy'ariyah, mana hasil sensusnya? Jangan asbun saja. Dari mana ngomong 95%? Mana hasil apa? Sensus yang otentik. Ini buta apa sensus? Itu yang pertama jawaban kita. Jangan ganggu saja. Kemudian yang kedua, sumalau salamna. Langkah yang kedua,
kalau kita katakan ya wis ngalah, yang waras ngalah, annahum bihadal qadar au aksar, mereka ya kalau kita terima ya sudahlah, kita terima Anda mengatakan pengikut Asy'ariyah itu 95% atau bahkan tadi 99,9% misalnya. Fa inna la yaqtadi ismatah, itu tidak melazimkan mereka di atas kebenaran. Mereka pasti yang benar. Ya, atau mereka suci dari kesalahan. Li'anal isma fi ijma'il muslimin la fil akthar. Yang maksum itu kalau ijma. Ijma keseluruhan kaum muslimin. Atau ulama-ulama kaum muslimin. Itu baru apa? Ijma yang kata Rasul, la tashtami ummati ala dolalah. Bukan masalah mayoritas. Justru apa? Mayoritas kata Allah, wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau hujah, kalau kita mau tambahkan lagi, kalau hujah kalian yang benar itu yang mayoritas, kita katakan berarti Islam itu agama yang keliru. Kenapa? Karena yang banyak di atas muka bumi ini apa? Agama selain Islam. Banyak orang-orang al-kufar. Naudzubillahi min dzalik. Maka kaidahnya mayoritas bukan dalil kebenaran. Kebenaran mir rabbika, al-haqqu mir rabbika, yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-salih. Kalau yang benar itu mayoritas, kita katakan, coba kita buat sensus. Banyak mana yang sholat 5 waktu atau yang tidak sholat 5 waktu? Naudzubillahi min dzalik. Berarti apa? Kalau ketemu yang banyak nggak sholat, berarti yang sholat itu salah. Naudzubillahi min dzalik. Terus kalian hujah yang dahil atau yang batil. Kemudian kata Syekh lagi, sumanaku inna ijma'al muslimin qadiman sabitun ala khilafi makana ali ahlu ta'wil. Dan jelas ijma' kaum muslimin sebelum mereka, apalagi Abu Hasan Asy'ari, ini jauh dari zaman para sahabat. Para sahabat telah ijma', para tabi juga demikian, yang menyelisih akidah mereka. Fa inna salafas salih min sadri hadil ummah wa humus sahabat alladzina hum khairul qurun wa tabi'un lahum bi ihsan wa aimatul huda min ba'dihim kanu mujmi'in ala isbati ma asbatahu Allah li nafsihi au asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asma'i was sifat. Ya, dan sudah terang benderang ijma' para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4 untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama dan sifatnya tanpa diserupakan, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditahrif atau ditakwil. Itu ijma' para sahabat. Tidak ada sahabat yang mentakwil yad, tangan dengan al-qudra, istiwa dengan istilah, tidak ada. Ya. Itu adalah karangan orang-orang yang jauh dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ijma' ijra'us nusus ala dhahiriha ala billahi ta'ala. Memahami nas-nas sesuai dengan dhahirnya yang layak bagi Allah tanpa menyelewengkannya, tanpa mentakdil, mentakif dan juga mentamtsil. Wa hum khairul qurun, dan mereka sebaik-baik generasi. Khairun nasi qarni kata Rasul. Sebaik-baik generasi adalah generasi kemudian para tabi dan para tabi'ut tabi'in. Wa ijma'uhum hujjatun, dan ijma' mereka hujjah mulzimatun, melazimkan untuk semua kaum muslimin. Li'annahum kita wa sunnah, karena itu yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabaqa naqul ijma' anhum fil qaidah rabi'ah min qaid nusus sifat, dan sudah dinukilkan ijma' para salaf dalam pembahasan kaidah keempat dari kaidah-kaidah tentang nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jawaban atas syubhat yang pertama di penutup ini. Al-jawab anis su'alis tsani, jawaban untuk pertanyaan yang kedua atau syubhat yang kedua, anna Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ghairahu min a'immatil muslimin la yadda'una li anfusihim al-isma min al-khata'. Abul Hasan al-Asy'ari dan selainnya daripada imam kaum muslimin, mereka tidak pernah mengklaim diri mereka selamat dari kesalahan. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khad min qauli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapan yang bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Balam yanalul a'immah atau al-imamata fid din illa hina arafu qadra anfusihim. Bahkan mereka tidaklah meraih kepemimpinan dalam agama ini kecuali ketika mereka tahu diri mereka. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Kita harus tahu diri. Jangan asbun, apalagi di medsos. Kalau memang nggak menguasai suatu pembahasan, jangan ngomong. Ya, jangan komentar. Ini harus tahu diri. Ini pelajaran daripada imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan apa? Istilahnya muta'alim. Jangan asal posting, jangan asal nulis di medsos. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-salih. Harus tahu diri. Jangan jahil, namun apa? Pura-pura alim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Cuma sekarang ini ada banyak fenomena orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu, jahil murakkab, namun ngoceh ke sana kemari. Kayaknya alim, ya al-alama, naudzubillah min dzalik. Setiap ada kasus kejadian pasti komentar, pasti posting dan seterusnya. Tidak tahu diri. Kemudian setelah dibantah, dihapus, setelah dibantah, ngeles ke sana kemari. Ini sekali lagi fenomena yang sangat memprihatinkan dan harus betul-betul diluruskan. Nah, kata beliau, balam yanalu al-imamata fid din illa hina arafu qadra anfusihim. Mereka, para ulama, mereka tahu diri. Kalau salah, nggak ngeles. Kalau salah, nggak sombong, nggak batarul haq. Sekali lagi fenomena yang kita dapati sekarang ini. Hina arafu qadra anfusihim wa nazaluha manzilatah. Mereka mendudukkan diri mereka pada tempatnya. Kalau nggak paham, ya sudah, diam saja. Banyak belajar. Jangan asal kejar setoran makalah di medsos. Harus pasti tiap hari masang status dan sebagainya. Tidak dipikir, tidak ditimbang. Apakah itu hak atau batil. Sesuai tidak dengan kalau Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Nah, wa kana fi qulubihim min ta'dhimil kitab was sunnah. Mereka betul-betul mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dijadikan sebagai timbangan tolak ukur. Semuanya ditimbang dulu. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Masahaku bi an yakunu a'immah. Maka mereka pun menjadi imam-imam agama ini. Nah, ini yang Rasul katakan. Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bi al-akhirin. Allah mengangkat sekelompok orang lewat Al-Quran. Dan Allah menjatuhkan, merendahkan yang lain dengan Al-Quran pun. Kalau yang menyelisih Al-Quran, pasti Allah akan jatuhkan. Cepat atau lambat. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ilmu yang mengangkat derajat manusia. Atau sebab ilmu. Allah mengangkat derajat orang beriman dan yang diberi ilmu. Artinya ilmu. Sebab orang itu diangkat derajatnya. Dan ilmu itu berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu bukan retorika yang indah atau sekedar retorika yang indah, sekedar ucapan yang manis, bukan. Ilmu kalau itu berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ini harus kita pahami. Allah berfirman, wa ja'alna minhum. Ya, mungkin ada sebagian cetakan yang kurang itu. Wa ja'alna minhum bukan wa ja'alnahum. Nanti dilihat mushaf lagi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin dalam agama ini, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan wahyu dari kami, lamma sabar, ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan atau ilmu akan diraih kepemimpinan dalam agama. Nah, dan Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam,
Inna Ibrahim kana ummatan. Ini intinya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat. Padahal beliau itu satu orang. Tapi ketika berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak dimusuhi, bahkan orang tuanya sendiri memusuhi, masyarakatnya, rajanya demikian. Tapi karena di atas kebenaran, Allah katakan beliau adalah ummah. Beliau adalah umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtaba wa hada ila siratim mustaqim. Jadi sebagai hiburan bagi orang-orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan kebenaran, Allah akan membelanya, Allah akan mengangkat derajatnya. Harus apa? Tadi sabar dan tetap dengan keyakinan Alkitab wa sunnah bifahmi salafil Summa inna haula al-mutaakhirin alladzina tasibun ilai lam yaktadu bihi al-iktida alladzi yanbaghi an yakunu alai. Sesungguhnya orang-orang yang menisbatkan diri kepada Imam Abul Hasan Asy'ari, sebetulnya mereka ini tidak mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari. Kenapa demikian? Karena wadzalika anna Abul Hasan kana lahu marahil tsalas fil aqidah. Karena beliau di masa hidupnya melewati 3 istilahnya perubahan akidah. Yang pertama al-marhatul ula, marhatul i'tizal. Beliau pernah terjatuh ke dalam jurang pemikiran akidah kelompok Mu'tazilah karena terpengaruh oleh ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai. Iktanaqa madhhabal Mu'tazilah arba'ina aman. Beliau 40 tahun menjadi pengikut kelompok Mu'tazilah, bahkan yuqarriru menjadi pakarnya, wa yunadhir alai, berdebat atas nama Mu'tazilah. Summa raja'an, namun Allah berikan hidayah, beliau keluar dari ajaran Mu'tazilah. Wa saraha bi tadlil Mu'tazilah, dan beliau terang-terangan menyesatkan kelompok Mu'tazilah. Wa balagha fi arad alai, dan beliau sangat istilahnya betul-betul mumpuni membantah mereka, habis-habisan membantah Mu'tazilah karena beliau tahu seluk-beluk al-Mu'tazilah. Al-marhatu tsaniyah, perubahan yang kedua, marhalatun bainal i'tizalil mahdi wa sunnatil mahdoh, yaitu tidak Mu'tazilah 100%, tidak pula Ahlussunnah 100%, tengah-tengah, yaitu apa? Salaka fiha tariq Abi Muhammad Abdullah ibni Sa'id ibnu Kullab, bukan Kilab, Kullab, yaitu mengikuti ajaran Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab, atau yang disebut dengan ajaran Al-Kullabiyah, yaitu yang menetapkan 7 sifat. Nah, itu yang dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin. Itu masih belum tuntas sebetulnya perubahan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wal Asy'ari wa amsaluhu barzakhun bainas salaf wal jahmiyah. Di marhalah yang kedua ini, di perubahan yang kedua ini, Imam Abul Hasan Asy'ari dan yang semisalnya itu di antara salaf dan di antara Jahmiyah. Enggak salah murni, enggak Jahmiyah murni, tengah-tengah, fi manzilah baina manzilatain. Ya. Akhadhu min haula kalaman sahihan wa min haula'i usulan aqliyatan dhanuha sahihah wa hiya fasidah. Mengambil sebagian ucapan mereka yang sahih dan sebagian yang sesat dan rusak. Ya, ini yang dipegang erat, dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin dan dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal beliau telah bertobat dari fase yang kedua ini. Al-marhalatu tsalitsah, fase yang ketiga dan yang terakhir dari fase akidah yang dilewati oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yaitu kata beliau marhalatu i'tinaqi madzhabi ahlussunnah wal hadits. Terakhir beliau berhijrah ke mazhab ahlussunnah wal hadits.
Dan ini yang beliau pegang sampai akhir hayat beliau. Ya. Dan itu kita katakan dengan bukti, bukan sekedar tuduhan ataupun sekedar klaim begitu saja. Muqtadiyan bil Imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kama karrarau fi kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah. Seperti yang beliau terangkan dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah. Ini yang anak punya. Ya, cuma memang kalau anak pribadi kurang bagus cetakannya ini. Mungkin banyak cetakannya kan lebih bagus. Cuma ini yang anak punya, kitab Al-Ibana an Usuli Ad-Diyanah. Cuma memang ahli kalam, ahli bidah, pinter aja ngeles. Dengan mengatakan ini palsu, bukan karangannya Imam Abu Hasan Asy'ari. Nauzubillah min dzalik. Padahal telah istilahnya teliti dan juga telah diakui oleh para ahli ulama setelah beliau. Cuma itulah ahlul kalam, ahlul bidah, pinter saja ngeles. Ada ucapan ngelesnya. Ini sekali lagi kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah. Tapi ini bukan satu-satunya bukti beliau telah tobat dari ajaran Kullabiyah atau Mu'tazilah. Ada kitab yang lain. Seperti kitab Maqalatul Islami. Ini sebetulnya kitab beliau ada 2 jilid. Ini jilid yang kedua. Di salah satu pembahasannya, dan ini sudah berapa kali kita kaji, beliau menyebutkan tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ada 2 jilid. Ini di jilid pertama, ini cetakan ini kitab kuning ya, tentang ini kitab kuning warnanya. Ini jilid pertama halaman 345, ada bab berjudul Hadhihi Hikayatu Jumlati Qauli Ashabil Hadis wa Ahli Sunnah. Inilah kesimpulan ucapan Ashabul Hadis Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan sama dengan kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, dengan Syarh Sunnah Imam Muzan dan yang lainnya. Kitab Aqidah Ashabul Hadis menetapkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama tentang sifat-sifat Allah. Contoh ya, kita bacakan di awal kitab ini, sudah kita ingatkan tadi, alhamdulillah kita beberapa kali sudah mengkaji makalah ini. Nanti bisa dilihat rekamannya. Beliau mengatakan wa anallah subhanahu ala arsy. Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan ini ucapan Ashabul Hadis Ahlussunnah, yaitu apa? Bahwasanya Allah di atas arsy-Nya. Allah berfirman Ar-Rahman Al-Istawa, dan beliau mengatakan wa anna lahu yadain. Allah punya kedua tangan, bila kaif, tanpa dibagaimanakan, dan seterusnya. Sampai terakhir di bab ini beliau mengatakan fahadi jumlatu ma ya'muruna bi wa yastamiluna wa yarawna. Inilah kesimpulan ringkasan dari ucapan Ashabul Hadis Ahlussunnah yang mereka menyeru kepadanya, berpegang teguh dengannya. Kemudian kata Imam Abu Hasan Asy'ari, wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqul. Apa yang mereka ucapkan, yang diucapkan Ashabul Hadis Ahlussunnah tadi, itu yang kami ucapkan juga. Ini mazhabnya Abu Hasan Asy'ari yang asli, yang terakhir. Wa ilaina dzhab, inilah mazhabku, kata beliau. Jadi ini bukti yang kedua selain kitab Al-Ibana, ini kitab yang mereka dustakan. Itulah Ahlussunnah, Ahlul Bidah. Hadis saja mereka dustakan, apalagi kitab ulama. Kemudian yang ketiga juga buku beliau Risalah ila ahli Tsaghar. Risalah ila ahli Tsaghar. Di sini beliau banyak menukil ijma'. Ijma' diantaranya, Anda bacakan al-ijma' utsani. Ijma' yang kedua. Wa ajma'u ala anna azza wa jalla ghaira musabbahin li syai'in minal alam. Mereka, para salaf, ulama al-sunnah sepakat Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian dibawakan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Kemudian beliau mengatakan lagi wa annahu ta'ala fawqa samawati ala arsy, dan bahwasanya Allah di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Ini ijma' kata Imam Abu Hasan Asy'ari dari ijma' ulama-ulama as-salaf. Namun itulah kalau sudah
bid'ah mendarah daging, berkarat dalam hati mereka, susah untuk bertobat. Illa man rahimallahu ta'ala. Innallaha hajabat taubat an kulli sahibi bid'ah hatta iyada'ah. Padahal sudah terang beneran kebenaran itu. Kurang apa? 3 bukunya beliau menjelaskan akidah terakhir beliau yang beliau pegang. Namun sekali lagi, sungguh benar ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Qasidah Nuniyah, Al-Haqqu Syamsun wal Uyunu Nawadiru la takhtafi illa alal umyani. Kebenaran itu sebetulnya seperti matahari di siang bolong yang terang benderang. Mata ini semuanya melihatnya. La takhtafi, namun tidak tersembunyi illa alal umyani. Tidak sembunyi kecuali atas orang-orang yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau dalam kitab Al-Ibana, wa huwa min akhir kutubi au akhiruha, termasuk akhir-akhir kitab beliau. Qala fi muqaddimati, ini ada di muqaddimah tadi, yang punya buku ini ada di muqaddimah. Kalau di sini halaman 6, kalau di buku ana ini halaman 6. Wa ja'ana bi kitabin aziz la ya'til batil min baini yadi wala min khalfihi. Kita baca dari Qawaidul Muslah. Ja'ana yakni Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW mendatangkan kepada kita Alkitab Al-Aziz, Al-Quran, yang layatil batil min baini yadi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan di belakang maupun di depannya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah Al-Hakim Al-Hamid, yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jama fi ilmal awali, yang dikumpulkan di dalamnya atau yang mengumpulkan ilmu orang yang terdahulu. Wa akmala bi al-faraid, menyempurnakan kewajiban-kewajiban. Wa din, dan agama ini. Fahuwa siratullahil mustaqim, itulah jalan Allah yang lurus. Wa hablul matin, man tamassaka bihi najah, wa man khalafa dhalla wa ghawa. Barang siapa berpegang teguh dengan siratal mustaqim, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaf, maka dia akan selamat. Ini manhaj yang dipegang erat oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, dan beliau menyeru umat kepadanya, dan beliau mengatakan barang siapa menyelisih as-siratal mustaqim tadi, maka dia tersesat, wa fil jahli taradda, dan dia terjerumus ke dalam kejahilan. Wa hasallahu fi kitabi ala tamassuk bi sunnati Rasul sallallahu, dan Allah dalam Al-Quran banyak menyeru kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu. Di antaranya wa ma'atakum rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantah. Ini seruan beliau untuk kita berpegang teguh dengan al-manhaj, ila anqal. Kemudian ungkapan beliau yang lain ini dilompat-lompati ucapan beliau. Fa amaram bi ta'ati rasuli kama amaram bi ta'ati wa da'ahum ila tamassuk bi sunnati nabi sallallahu. Sama maknanya dengan tadi, Allah merintahkan kaum muslimin untuk taat kepada Rasulnya, sebagaimana Allah perintahkan untuk taat kepada dirinya. Dan Allah memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya. Kama amara bil amal bi kitab, sebagaimana Allah juga memerintahkan kita berpegang teguh dengan Quran, Alkitabnya. Fana badza katsirun mimman ghalabat shiqwatuhu wastahwadha alaihim syaitan sunan nabilah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang telah ditetapkan kesengsaraannya dan telah tertipu oleh syaitan meninggalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wara'aduhurim, atau membuang sunnah Rasul di belakang punggung mereka. Wa'adalu ila aslafin lahum, dan mereka mengikuti nenek moyang mereka. Qalladuhum bidinihim, taklid kepada nenek moyang mereka, tokoh-tokoh mereka. Wadanu bidyanatin, ikut ajaran nenek moyang, tokoh-tokoh mereka. Wa abtalu sunnah Rasul sallallahu, dan mereka menolak, mengingkari sunnah Rasul sallallahu, wa rafaduha, menolaknya, wa angkaruha, mengingkarinya, wa jahaduha, mendustakannya, iftira'an minhum ala Allah, dan mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qad dallu wa ma kanu muhtadin, mereka sesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Wallahu taala. Jazakumullahu khairan atas ilmu-ilmu yang telah diberikan Ustaz. Ini dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan atas ilmunya ya Ustaz, dan kepada teman-teman yang menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.